Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Kali ini saya Muhammad Ahsan Rozak dari kelas Sistem Informasi 3A akan membagikan rancangan data warehouse yaitu untuk analisa penjualan showroom motor bekas. Nah, jadi data penjualan itu menjadi sebuah informasi yang nantinya akan mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk itu, saya mencoba untuk merancang suatu sistem yang dapat memproses data penjualan dengan mencoba menerapkan apa yang disebut dengan data warehouse atau pergudangan data. Nah, dengan sistem data warehouse ini diharapkan perusahaan dapat mengorganisasi data penjualan yang dimiliki sehingga memiliki suatu nilai tambah sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan kepada tingkat manajemen. Nah, untuk rancangan data warehouse saya ini yaitu target informasinya yaitu mengetahui penjualan merek motor tertentu di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 sampai 2023 untuk menganalisa pengadaan produk ataupun stok merek motor tersebut. Jadi mengetahui merek motor ya, tertentu yang motor second itu yang terjual itu mereknya apa, misalkan yang paling sering laku itu Honda Beat atau lainnya dan warnanya itu apa, nanti akan bisa terlihat. Nah, berikut ini merupakan desain logikal penerapan desain star skema. Di sini terdapat dimensi motor untuk data motornya tentunya, kemudian dimensi pelanggan, dimensi kabupaten, dimensi waktu, dan dimensi warna. Warna maksudnya warna motor. Nah, kemudian akan dimasukkan ke fakta transaksi penjualan. Nah, berikut adalah desain fisikalnya. Di sini dapat terlihat ini masuknya tabel data warehouse pelanggan mempunyai surrogate key ya. SK pelanggan ini masuknya primary key dari data-data yang dibutuhkan yang akan dimasukkan ke fakta penjualan. Nah, kemudian saya akan sedikit memberikan bagaimana caranya untuk membuat beberapa dimensi data. Pertama-tama yang tentunya kita memiliki database, yaitu database dari pengolahan transaksi proses bisnis yang terjadi di showroom motor bekas itu. Nah, ini merupakan struktur dari database OLTP ya untuk mengolah transaksi. Yang dibuatlah database baru untuk data warehouse. Nah, DW kabupaten, DW motor, DW pelanggan, DW waktu ini merupakan beberapa dimensi yang akan dimasukkan ke fakta nanti. Nah, untuk aplikasi yang digunakan untuk ETL, saya menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, sebelum untuk memulai aplikasi itu tadi, jangan lupa untuk mengaktifkan localhost. Di sini saya memakai WM server. Nah, langsung saja kita ke step untuk membuat atau mengisi data dimensi waktu, yang dimana dimensi waktu yang kita butuhkan nanti sesuai dengan target informasi yang kita butuhkan, yaitu penjualan pada tahun 2022
sampai 2023. Nah, pertama-tama tentu kita akan membuat generate row. Yang generate row ini digunakan untuk membuat tanggal awal. Nah, ini tanggal awalnya 2022, 01 Januari dan tanggal 1. Coba di preview. Nah, ini merupakan preview dari tanggal step pertama, yaitu generate row. Kemudian sini ada step add sequence. Add sequence ini untuk membuat tanggal berikutnya. Maksudnya biar tanggal yang semuanya saat tanggal 1 itu biar ditambahkan dengan increment ini 1 dimulai dari 0 untuk membuat value tanggal berikutnya. Kemudian kita preview aja. Nah, tanggal awal ini akan dijumlahkan dengan tanggal berikutnya mulai dari 0. Nah, yang untuk menambahkannya kita memakai step calculator, dan di dalam tanggal ini terdapat sesuai yang kita buat strukturnya di waktu, yaitu SK waktu, tanggal, tahun, kuarter, bulan, dan nama bulan. Maka dibuatlah seperti ini. Ini tanggal awal ditambah tanggal berikutnya, yaitu tahun. Ini membuat file tahun, kemudian membuat file quarter in yang akan ditambahkan ini, maksudnya date-nya itu 1, jadi akan ditambahkan jadi A, jadi Q1, Q2 seperti itu ya. Quarter itu ada di B ini ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada data grid. Data grid ini digunakan untuk membuat bulan, nama bulan. Misalkan 1 itu yang namanya Januari, ini manual ya, kita ketik. Nah, lalu digabungkan dengan stream lookup, itu month dengan month number. Nah, kemudian modify JavaScript ini untuk membuat SK atau surrogate key atau apa itu, agar dia dapat menjadi seperti ini SK-nya. Nah, 2022 01 sama seperti ini. Saya juga kurang begitu paham. Jelas rumusnya seperti ini. Itu tahun dikali 10.000, lalu bulan dikali 100, lalu ditambahkan jadinya seperti ini. Nah, kemudian ke select values. Select values ini untuk memilih beberapa data, beberapa field, karena nggak semua field yang itu kalau tidak di select values itu fieldnya itu banyak ya. Jadi kita pilih, masukkan, ini kan ada date, day, month, name, nama quarter, SK, tanggal awal, tanggal berikutnya, ini kan nggak dipakai. Jadi kita pilih sesuai dengan yang ada di tabel DW waktu ini. Nah, kemudian tabel outputnya. Nah, tabel output itu untuk mengisi data itu mau dimasukkan kemana ya. Nah, koneksi ini menuju ke database OLAP ya, data warehouse. Jangan lupa untuk membuat koneksi database
warehouse. Ini merupakan koneksi dari data warehouse yang ini, dan yang DB ini merupakan koneksi dari data warehouse merupakan koneksi dari database OLTP yang untuk memproses sebuah transaksi. Nah, ini preview datanya yang sudah dibuat. Nah, ini SK-nya atau primary key dalam data warehouse. Setiap 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan ya, Januari, Februari, Maret, setiap 3 bulan itu ganti kuartal dari kalkulator ini, dari tanggal awal ditambah tanggal berikutnya bisa dibuat menjadi kuartal, bulan dan hari. Kita cek di data warehouse waktu, ini sudah masuk ya datanya. Kemudian selanjutnya mengisi database warehouse tabel pelanggan. Nah, di database pelanggan OLTP ini kan ada datanya. Nah, kita isi ke database DW pelanggan. Gimana caranya? Kita menggunakan ini ya. Step pertama yaitu pastikan dulu koneksi database-nya sudah di-share. Lalu pakai step tabel input. Nah, ini mengekstrak semua data yang ada di tabel pelanggan. Koneksinya database ini ada di B. Di B ini mengarahnya ke OLTP. Nah, ini sama dengan detail motor ini, database bakul motor ini ya. Nah, sampai salah koneksinya. Nah, kalau salah nanti rumit. Kita preview. Nah, ini adalah sama, intinya ya sama, dia men-select semua data, menampilkan semua data, tapi kan semua data ini tidak semuanya dipakai atau tidak semuanya diisi di data warehouse, karena sesuai dengan desain fisikalnya, kita menyesuaikan dengan desain fisikalnya ini. Nah, untuk menyesuaikannya dengan step select values. Ini masukkan aja satu persatu ataupun semua, tapi nanti dipilih mana yang file yang akan dimasukkan ke database data warehouse. Tabel outputnya tentu harus disetting koneksinya, yaitu ke koneksi bakul motor DW ya. Ini maksudnya DW itu data warehouse atau OLAP. Tabelnya di mana? Tabelnya dipilih, yaitu sesuai dengan dimensi pelanggan. Ini saya juga nggak tahu kenapa bisa muncul semua tabelnya. Yang jelas makanya itu harus dikasih nama ya, atau tenger. Ini DW
bagi pelanggan. Ini sudah terinput ya. Nah, ini terjadi sama karena saya eksekusi 2 kali. Coba hapus. Lalu kita eksekusi. Sudah. Nah, datanya sudah terisi. Jadi intinya seperti itu, sebuah step untuk mengisi data di data warehouse dari database OLTP dengan beberapa field yang kita pilih sesuai dengan field yang ada atau kita rancang sesuai dengan desain di data warehouse. Oke, saya akan mencontohkan lagi untuk menginput data dari database OLTP, yaitu dimensi motor ataupun ini dimensi motor. Dari data ini akan saya ambil dari database OLTP detail motor. Nah, ini datanya banyak ya, tapi kan enggak, maksudnya filenya ini banyak. File ini enggak dimasukkan ke semua ke dalam data filenya data warehouse, hanya beberapa yang dipilih. Saya memilih cara yaitu dengan query ya. Jika memakai query menampilkan ini semua, maka yang tampil ID merek ini, yang tampil ini ID-nya ya, enggak namanya, karena ID merek ini mereferen dari tabel ID merek, jadi ini berrelasi dengan ID merek. Nah, sedangkan yang dibutuhkan di data warehouse itu nama mereknya di dalam tabel DW motor. Nah, karena ada banyak beberapa opsi pilihan, cara itu bisa lewat pentahonya nanti di select values, tapi saya suka pakai query aja dengan join. Nah, maka yang akan muncul nanti seperti ini, beda dengan ini. Nah, ini juga bisa lihat datanya di sini masih kosong. Ini data yang sama. Saya pakai banyak ini ya, saking ya sulit. Jadi kalau saya lupa di dbForce ini, saya pakai yang di PHP ini. Di PHP ini lupa dan saya pakai dbForce ini. Dan kemudian melanjutkan bagaimana kemudian lanjut yang tadi mengisi data ke data warehouse. Ini sudah saya buat stepnya, jadi biar mudah, nggak memakan banyak waktu.
tindakan saya juga, karena ya perlu diketahui kasih pentaho ini cukup sulit dan banyak errornya. Dan data ini SQL ini, query ini merupakan sama ya dengan query yang sudah saya buat untuk menampilkan ini. Nah, dimasukkan dan di preview. Nah, previewnya seperti ini ya, ini contoh datanya aja. Apabila di select semua, hasilnya seperti ini. Sedangkan yang dibutuhkan di dalam struktur database motor itu cuman ID motor, merek motor, tipe motor, dan tahunnya aja. Makanya dibuatlah query seperti ini. Nah, jadi nggak langsung aja sekaligus kita mempelajari query, kita nggak ribet untuk membuat select values, langsung aja ke step table output. Table outputnya, koneksinya jangan lupa koneksi baku motor DW, target tabelnya DW motor yang ada di sini. Ini ya, ini database OLAP, dan yang atas ini database OLTP. Kita langsung insert aja, ini kan masih kosong. Yang sini, nah ini masih kosong. Save dulu. Nah, ini sudah masuk ya, sudah saya jalankan tadi. Coba kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini kenapa SK-nya 9, 10, 11, 12 ya, padahal tadi sudah saya hapus. Atau karena data itu SK itu nggak bisa dihapus ya. Inilah, nanti saya cari lagi. Harusnya ini SK-nya dimulai dari 1. Ini sudah saya tadi ya baik, sepertinya sampai di situ saja. Insya Allah akan saya lanjutkan sampai menampilkan data, namun karena keterbatasan waktu dan banyak errornya dan juga banyak project tugas lainnya, maka sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berbagi menambah ilmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.